Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anakku sekalian kelas 6, pada pagi hari ini kita akan belajar kembali pendidikan agama Islam. Untuk pertemuan kali ini Mister hanya bisa bertemu kalian lewat video ini. Kemudian untuk pagi hari ini kita akan masuk ke bab baru ya. Kemarin kita membahas tentang hormat, patuh kepada orang tua dan guru. Sekarang kita akan masuk ke bab baru. Yang kalian buka adalah buku LKS atau buku modul pembelajaran ya. Halaman 38. Kita akan belajar tentang ayo membayar zakat. Pastinya kalian pernah atau sering mendengar kata zakat, terutama zakat fitrah atau fitrahnya. Ketika lebaran sering orang-orang tua atau bapak ibu atau siapapun memberikan fitrah, saudara atau apa itu. Itu hanya istilah saja yang mungkin diambil dari kata zakat fitrah, yang mana itu dilaksanakan ketika bulan Ramadan. Nah, asli dari kata zakat sendiri itu apa? Zakat merupakan salah satu rukun Islam, rukun Islam yang keempat ya, rukun Islam yang keempat. Yang pertama apa? Syahadat, sholat. Yang ketiga ya, zakat, kemudian puasa, naik haji. Jadi zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Kemudian di sini kalian lihat bahwasanya zakat itu adalah perintah yang diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, yaitu bertepatan dengan tahun 662 Masehi setelah diwajibkannya puasa Ramadan ya. Jadi puasa Ramadan diwajibkan, baru setelah itu diwajibkan zakat. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan ya, dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Nah, maka ini adalah perintah zakat seiring pasti dengan perintah mendirikan sholat. Sholat dan zakat merupakan satu kesatuan ya. Terus ada lagi dalil tentang zakat pada surah At-Taubah, surah Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sekilas zakat ini mengandung arti kesucian, atau maksudnya adalah membersihkan. Jika harta itu dikeluarkan zakatnya, maka insya Allah harta itu akan menjadi harta yang bersih, harta yang suci. Karena memang sebagian harta yang kita miliki adalah hak daripada orang lain. Zakat juga mengandung arti kesuburan. Maka ketika seorang berzakat, menepati kewajibannya zakat, maka insya Allah hartanya akan diberikan kesuburan, tambah, dan semakin berkah. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261, Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih, satu butir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Jadi bagaikan kalian menanam padi itu, satu biji itu bisa nanti tumbuhnya atau ada beberapa batang, dan satu batangnya itu sudah ada isinya masing-masing. Jadi seperti itu, satu bisa menjadi banyak. Itulah perumpamaan dari berzakat atau bersedekah. Orang yang mengeluarkan hartanya untuk zakat tidak akan rugi, hartanya menjadi berkah dan
menikmati harta dengan baik. Sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan harta yang sudah ditentukan jumlahnya. Ketentuan jumlah itu namanya nisab dan waktunya ya, bisa jadi nanti waktunya haul atau 1 tahun. Hukum mengeluarkan zakat wajib. Apabila menunaikan zakat maka akan mendapat pahala, tetapi ketika tidak mengerjakan maka akan berdosa. Orang yang mengeluarkan zakat disebut muzakki, muzakki. Kemudian orang yang menerima zakat namanya mustahiq. Nah, ini harusnya pakai liu ini ya, mustahiq. Yaitu orang yang berhak. Muzaki orang yang berzakat, mustahiq artinya orang yang mendapat zakat. Nah, kemudian kita akan masuk ke macam-macam zakat ya. Ada zakat fitrah, kemudian ada zakat mal ya. Untuk zakat fitrah sendiri ini adalah zakat nafas atau zakat jiwa, yaitu zakat yang harus dikeluarkan ya, di akhir bulan Ramadan. Hukumnya fardu ain. Biasanya kita memberikan, ada panitia ambilnya yang mengambil atau kita langsung berikan ya. Untuk zakat fitrah ini ketika masuk bulan Ramadan itu sudah bisa sebenarnya untuk zakat, tetapi yang paling afdal adalah di akhir bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Zakat fitrah dikeluarkan dalam satu keluarga mempunyai persediaan makanan yang cukup. Jadi kalau memang di keluarga sampai nanti hari raya masih ada sisa makanan, masih ada kelebihan harta, maka kalian diwajibkan untuk zakat dan hukumnya adalah fardu ain atau wajib. Atau dibayarkan melalui amil zakat ya, seperti itu. Kemudian zakat fitrah bagi satu jiwa adalah 1 sok atau 2,5 kg atau 3 liter, antara 2,5 sampai 3 liter ya. Biasanya kalau misal 3 liter ya. Umpamanya satu rumah, mister, istri sama anak, berarti mister mengeluarkan 3 kali 3 berarti 9 kilo. Keluarga kalian berapa? 5, berarti 3 kali 5, 15 ya. Kemudian jangan lupa ketika kalian memberikan zakat itu harus ada niatnya. Kalau pakai bahasa Arab, nawaitu an ukhrija zakata fitri an nafsi untuk mister sendiri, wa an zaujati untuk istri, wa an binti untuk anak perempuan mister, katakan seperti itu. Lillahi ta'ala. Atau pakai bahasa Indonesia, saya berniat mengeluarkan zakat atas untuk saya, untuk istri, untuk anak dan untuk saudara, siapa sebutkan semua atau namanya boleh. Saya mengeluarkan zakat untuk ini. Nah, seperti itu ya. Syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat beragama Islam ya. Kemudian memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari sampai nanti Idul Fitri masih ada. Dan bisa menanggung orang-orang yang ditanggungnya seperti anak dan istri, satu keluarga yang ada di situ. Masih hidup pada waktu sebelum sholat Idul Fitri ya, katakanlah seperti itu. Kalau sudah masuk waktunya, sudah masuk katakanlah masuk bulan Ramadan, kemudian ada yang meninggal tapi dia udah masuk di bulan Ramadan sebelum sholat Id, berarti dia wajib dizakati. Walaupun ketika di akhir Ramadan dia udah meninggal, tapi sudah masuk bulan Ramadan lebih baik dizakati karena masih sudah masuk waktunya untuk bisa berzakat. Nah, kemudian ada lagi zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah itu tadi makanan pokok di negara itu, di daerah itu. Kalau zakat mal adalah zakat harta. Mal artinya adalah harta. Zakat mal ini adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimiliki kepada yang berhak menerimanya. Hukum zakat mal adalah fardu ain. Setiap orang yang mampu menunaikannya. Zakat mal bertujuan membersihkan harta kita supaya menjadi berkah dan ada hak orang miskin di dalamnya. Syarat wajib ya. Kalau kalian memenuhi syarat ini maka wajib zakat mal. Yang pertama beragama Islam. Yang kedua baligh atau berakal sehat. Kemudian harta tersebut termasuk harta yang boleh dizakati, yaitu harta yang halal, harta yang milik sendiri ya. Kemudian sudah genap 1 tahun kepemilikan hartanya, sudah 1 tahun. Mister umpamanya dapat uang 1 miliar tanggal ini 12 Oktober. Maka besok sampai 12 Oktober yang akan datang, uang mister itu masih 1 nisab, masih batasan bisa zakat, maka mister harus mengeluarkan 2,5%-nya seperti itu. Kalau masih 1 tahun uangnya masih, katakanlah seperti itu. Harta tersebut milik sendiri, nah itu tadi.
Jenis harta yang wajib dizakati apa saja? Emas dan perak. Kalau kita punya emas dan perak paling tidak 96 gram, maka harus dikeluarkan 2,5% kalau dimiliki selama 1 tahun. Umpamanya Mister hari ini beli emas 100 gram, kemudian Mister simpan sampai tahun depan pas tanggal ini juga itu masih 100 gram, tidak kurang tidak lebih, maka Mister harus keluarkan 2,5%-nya. Kemudian harta atau uang diperoleh usaha berdagang bekerja bila mencapai 1 tahun dan mencapai takaran tertentu maka mengeluarkan 2,5%-nya. Umpamanya omset Mister selama 1 tahun itu melebihi 1 nisab, maka dikeluarkan 2,5%-nya. Hasil pertanian paling sedikit 5 wasak atau 600 kg bila diairi air. Ya, kalau umpamanya ada orang yang panen, jadi kalau panen nggak usah nunggu 1 tahun ya. Begitu kita, umpamanya Mister punya buah-buahan, punya panen sampai 600 kg, maka seketika itu Mister juga harus berzakat. Kalau Mister tidak menggunakan biaya dalam menyiraminya, contoh Mister hanya mengadakan hujan, wah ini musim hujan, nggak pernah Mister sirami, udah hujan sendiri, atau pakai pengairan, Mister udah tinggal tinggal tidak perlu mengeluarkan biaya, itu udah teraliri air sendiri. Nah itu maka zakat Mister 10%. Tetapi kalau Mister harus pakai diesel, katakanlah Mister diesel nyewa diesel, kemudian Mister pakai diesel pakai biaya, maka nanti zakatnya 5%. Kemudian ada lagi binatang ternak, unta, ya, ada sapi, kerbau, kambing, domba dan lain sebagainya. Hanya ini ya, hewan-hewan yang kurban saja yang bisa digunakan untuk berzakat. Kalau unta 5 ekor, kalau kerbau 30 ekor, kalau kambing domba 40 ekor. Nanti kalau miliki 1 tahun, maka dikeluarkan zakatnya. Nanti ada pembahasannya tersendiri. Mungkin di kelas-kelas yang lain, kelas-kelas yang tinggi. Barang temuan atau misal perhiasan uang logam emas yang harus dikeluarkan 20%. Umpamanya Mister menemukan harta karun. Ketika Mister mau bangun rumah, bawahnya ada banyak sekali harta, ada emas, ada sampai lebih daripada 100 gram ini, maka itu ada zakatnya 20%. Ya. Mungkin itu saja ya materi Mister pada pagi hari ini tentang zakat. Ingat, zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Kemudian hukumnya wajib, ada zakat fitrah dan zakat mal. Kalian pelajari lagi. Untuk saat ini tidak ada tugas, hanya menyimak video Mister dan kalian perhatikan. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.